Di sebuah rumah besar bergaya Tionghoa di pinggiran kota Semarang, hiduplah seorang pria tua bernama Kakek Martin. Usianya sudah menginjak 68 tahun. Dinding rumahnya dipenuhi lukisan-lukisan kuno dan patung leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Semua tampak mewah dan terawat, tapi di dalamnya hanya tersisa sunyi dan kesepian. Sejak istrinya meninggal 10 tahun lalu akibat serangan jantung, dan anak sematawayangnya tewas dalam kecelakaan mobil, kehidupan Kakek Martin seakan kehilangan makna. Setiap pagi, ia duduk di kursi rotan di teras rumah, menatap kosong ke jalanan yang mulai ramai oleh suara pedagang. Di tangannya ada secangkir teh hangat yang jarang disentuh. Ia hanya menatapnya lama, lalu menghela napas. "Untuk apa semua ini kalau aku sendirian?" gumamnya lirih. Rumah besar itu dulunya penuh tawa, aroma masakan, dan langkah kaki keluarga. Kini hanya suara jam dinding dan desiran angin yang menemaninya. Di ruang tamu masih tergantung foto keluarga. Dirinya, istri, dan anak laki-lakinya yang mengenakan toga wisuda. Setiap kali melihatnya, air matanya selalu menetes. Kakek Martin tumbuh dalam keluarga Tionghoa yang sangat menjunjung tinggi tradisi leluhur. Sejak kecil ia diajarkan untuk menghormati patung-patung dewa dan rutin bersembahyang di altar keluarga. Namun seiring waktu, terutama setelah kehilangan orang-orang terkasih, ia mulai mempertanyakan semua itu. Kalau semua ini benar-benar memberi ketenangan, kenapa hatiku selalu gelisah? Pikirnya suatu malam. Ia mencoba mengisi waktu dengan mengurus toko kecil peninggalan istrinya, tapi semangat itu tak bertahan lama. Pelanggan makin sedikit, dan tubuhnya makin lemah. Ia lebih sering duduk di kursi tua, mendengarkan angin sore sambil menatap langit yang mulai temaram. Tetangga-tetangga jarang menyapa. Mereka menghormatinya, tapi juga segan. Martin dikenal sebagai pria keras dan tertutup. Namun tak ada yang tahu, di balik wajah tegas itu, tersimpan luka yang dalam. Luka karena kehilangan arah hidup. Suatu pagi, ketika sedang menyapu halaman, tubuh renta itu tiba-tiba goyah. Ia jatuh tersungkur. Sapu kayunya terlempar, dan lututnya berdarah. Ia mencoba bangkit, tapi tenaganya tak cukup. Dari kejauhan terdengar suara seseorang memanggil, "Kong! Kong!" Tidak apa-apa. Seorang pemuda dengan pakaian lusuh berlari menghampirinya. Ia membawa gerobak kecil berisi sayur mayur. Tanpa ragu, pemuda itu memapah tubuh Kakek Martin dan membawanya duduk di kursi teras. "Nggih, Kong, istirahat dulu. Saya ambil air." "Ya," ucap pemuda itu sopan sambil menurunkan gerobaknya. Martin hanya menatapnya dengan bingung. Pemuda itu bernama Ridwan, penjual sayur keliling yang tiap pagi lewat depan rumahnya. Biasanya Martin tak pernah memperhatikan siapapun, tapi kali ini berbeda. Ia melihat tatapan mata Ridwan yang jujur dan tulus. Ridwan membersihkan luka di lutut Martin dengan air bersih dari botolnya, lalu menutupinya dengan kain kecil. "Maaf, Kong, saya nggak punya plester. Tapi jangan dibiarkan kena debu dulu, nanti infeksi." Martin terdiam. Dalam hati ia heran, seorang pemuda sederhana seperti itu bisa begitu peduli pada orang asing. Setelah luka dibersihkan, Ridwan menolak ketika Martin ingin memberinya uang. "Tidak usah, Kong. Saya bantu karena kasihan, bukan karena ingin dibayar," ujarnya sambil tersenyum. Senyum itu sederhana, tapi ada ketenangan aneh yang dirasakan Martin. Sejak kejadian itu, Ridwan sering mampir setiap pagi. Kadang hanya untuk menanyakan kabar, kadang mengantarkan sayur segar tanpa diminta. Lama-lama, Kakek Martin mulai menunggu kehadiran pemuda itu. "Ridwan, kenapa kamu selalu tersenyum? Hidupmu pasti tidak mudah," tanya Martin suatu sore. Ridwan tertawa kecil. "Hidup memang tidak selalu mudah, Kong.
Tapi saya belajar bersyukur. Kalau kita ikhlas, hati jadi ringan. Kata ikhlas itu membuat Martin termenung. Ia belum pernah mendengar seseorang berbicara tentang hidup dengan begitu tenang. Dalam pikirannya, hidup selalu tentang bekerja keras, menghormati leluhur, dan menjaga nama keluarga. Tapi Ridwan berbicara tentang hati yang damai, bukan tentang harta atau kehormatan. Sejak saat itu, pertemuan mereka menjadi rutinitas baru. Ridwan sering menceritakan kisah-kisah kecil tentang keajaiban doa, tentang pentingnya bersyukur meski hidup sederhana. Kadang ia menyebut nama Allah, kadang menyebut sholat. Martin mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Suatu hari, Ridwan berpamitan karena harus pergi lebih awal untuk salat Jumat. Martin bertanya polos, "Sholat itu apa, Wan?" Ridwan tersenyum. "Itu cara kami berbicara dengan Allah, Kong. Kalau hati sedang sedih, sholat bisa bikin tenang." Ucapan itu menancap dalam hati Martin. Malamnya, saat duduk di teras sendirian, ia mendengar suara adzan dari masjid di ujung jalan. Suara itu bergema lembut, seolah memanggilnya, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Untuk pertama kalinya dalam hidup, air matanya menetes tanpa sebab. Ada sesuatu yang menyentuh jiwanya. Bukan karena musik, bukan karena ucapan manusia, tapi suara panggilan itu. Ia menatap langit yang mulai gelap dan berkata pelan, "Suara apa ini? Kenapa hatiku tenang sekali?" Sejak malam itu, kakek Martin mulai membuka jendela setiap kali adzan berkumandang. Ia tak tahu apa artinya, tapi setiap kali mendengarnya, hatinya terasa ringan. Ia mulai mencari tahu tentang Islam, diam-diam membaca buku yang dipinjam dari perpustakaan, dan sesekali bertanya hal-hal kecil pada Ridwan. Perlahan, hidupnya yang dulu sunyi mulai berwarna. Ia tersenyum lebih sering, bahkan mulai menyapa tetangga yang lewat. Mereka heran melihat perubahan sikapnya. Tak banyak yang tahu, semua itu berawal dari sebuah keikhlasan sederhana yang menular dari seorang penjual sayur. Malam-malam panjang yang dulu dipenuhi tangisan kini diisi dengan renungan. Di depan meja altar leluhurnya, ia mulai berbicara dalam hati. "Kalau benar ada Tuhan yang Maha Pengasih, semoga Dia menuntunku menemukan kedamaian sejati." Dan tanpa disadarinya, doa itu menjadi langkah pertama menuju perjalanan besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sejak hari di mana Ridwan menolongnya, hidup kakek Martin mulai berubah perlahan. Ia yang dulu jarang berinteraksi dengan siapapun, kini menantikan suara langkah gerobak sayur yang berdecit pelan setiap pagi. Bunyi itu seperti membawa kehidupan baru ke halaman rumahnya yang lama sunyi. Ridwan, pemuda sederhana berusia 25 tahun, selalu datang dengan wajah cerah dan ucapan ramah. "Selamat pagi, Kong Martin. Sayurnya masih segar nih," sapa Ridwan sambil menata tomat dan kangkung di gerobaknya. Awalnya Martin hanya membeli sedikit, sekadar menghargai. Namun lama-kelamaan, ia mulai menikmatinya. Setiap kali Ridwan datang, mereka berbincang lebih lama dari biasanya. Ridwan sering menceritakan kisah hidupnya, bagaimana ia harus bekerja keras demi ibunya yang sakit, bagaimana ia tetap bersyukur meski hidup serba kekurangan. Kalau rezeki sedikit, ya dinikmati. Kalau banyak, ya dibagi. Allah itu adil, Kong, ucap Ridwan suatu pagi sambil menimbang cabai. Martin mendengarkan dengan saksama. Kalimat sederhana itu terasa begitu dalam. Ia mengangguk kecil, meski belum benar-benar memahami maknanya. Yang membuat Martin heran adalah sikap Ridwan yang tak pernah berubah. Selalu ceria, tak pernah mengeluh, dan selalu menolak ketika diberi uang lebih. "Cukup, Kong. Kalau saya ambil lebih, nanti nggak berkah," katanya sambil tersenyum. Suatu hari, Martin mengundang Ridwan duduk di teras. "Kau ini anak muda aneh," katanya sambil tersenyum. "Kehidupanmu berat, tapi kau terlihat bahagia. Rahasianya apa?" Ridwan menatap langit pagi yang cerah. "Saya berusaha percaya, Kong. Semua yang terjadi, baik atau buruk, pasti ada alasan dari Allah. Kalau kita sabar dan bersyukur,
Hati kita nggak berat. Martin terdiam. Kata-kata itu membuat dadanya hangat. Ia merasa sedang belajar sesuatu yang tak pernah diajarkan oleh keluarganya dulu. Seumur hidup, ia hanya tahu kalau kebahagiaan datang dari uang, nama baik, dan kehormatan keluarga. Tapi anak muda ini berbicara tentang rasa tenang, bukan tentang kemewahan. Sejak itu, Martin sering menyiapkan teh hangat untuk Ridwan setiap kali ia datang. Keduanya menjadi dekat seperti ayah dan anak. Mereka bicara tentang banyak hal, kehidupan, kehilangan, dan harapan. Ridwan tak pernah membicarakan agama secara langsung, tapi setiap tindakannya mencerminkan nilai-nilai keimanan yang kuat. Suatu siang, hujan turun deras. Ridwan tetap datang, meski tubuhnya basah kuyup. "Saya cuma mau nganter sayur yang Kong pesan kemarin," katanya sambil menggigil. Martin cepat-cepat menariknya masuk. "Kau ini nekat. Kenapa nggak tunggu besok saja?" Ridwan tertawa. "Rezeki jangan ditunda, Kong. Kalau saya janji, ya harus ditepati." Ia kemudian menaruh kantong sayur di meja, lalu duduk sambil menggosok tangannya yang kedinginan. Melihat ketulusan itu, Martin merasa hatinya bergetar. "Ridwan," katanya pelan, "kau percaya Tuhan selalu menolong?" Ridwan tersenyum. "Percaya, Kong. Tapi Allah juga mau lihat seberapa kuat kita berusaha. Pertolongan itu datang ketika kita tidak menyerah." Jawaban itu terasa seperti tamparan lembut bagi Martin. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya pasrah tanpa berusaha bangkit. Ia tenggelam dalam duka, seolah kehilangan segalanya. Tapi Ridwan mengajarkannya bahwa iman bukan berarti menyerah, melainkan terus melangkah dengan hati yang yakin. Hari-hari berikutnya, Martin mulai mencoba hal-hal kecil. Ia membersihkan halaman yang sudah lama ditinggalkan, membuka jendela setiap pagi, bahkan kembali menata toko kecilnya yang dulu terbengkalai. Ridwan sering membantu, kadang tanpa diminta. Suatu sore, mereka duduk di depan toko yang baru dibersihkan. Ridwan menatap papan toko yang sudah berdebu. "Kong, tulisan ini bagus kalau dibersihkan. Nanti saya bantu cat ulang ya." Martin mengangguk. Senyumnya tulus. "Kau ini seperti anak sendiri, Wan. Aku nggak tahu kenapa, tapi setiap kau datang, rasanya rumah ini lebih hidup." Ridwan menunduk sopan. "Kalau saya bisa bantu, itu sudah cukup, Kong. Saya cuma ingin lihat orang lain bahagia." Ucapan itu membuat Martin menatapnya lama. Ia melihat sosok muda yang sederhana tapi berhati besar. Dalam hati, ia mulai merasa bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan mereka semakin erat. Martin mulai banyak bertanya tentang hal-hal kecil yang berkaitan dengan keimanan Ridwan. Ia penasaran kenapa Ridwan berhenti berjualan setiap kali adzan berkumandang. "Kenapa setiap adzan kau berhenti, Wan? Bukankah waktu itu berharga untuk jualan?" tanya Martin. Ridwan menjawab dengan tenang, "Karena adzan itu panggilan Allah, Kong. Rezeki bisa dicari kapan saja, tapi waktu sholat nggak bisa diulang. Kalau saya tinggalkan sholat, hati saya nggak tenang." Kalimat itu menusuk hati Martin. Ia menatap Ridwan yang perlahan menggulung sajadah kecil dari gerobaknya, bersiap pergi ke masjid. Saat itu juga, Martin merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia belum mengerti arti kata sholat, tapi ia tahu bahwa apapun itu, telah memberi kedamaian luar biasa pada pemuda itu. Sejak hari itu, Martin mulai memperhatikan suara adzan dengan lebih dalam. Ia tidak lagi menutup jendela ketika mendengarnya. Justru ia diam, mendengarkan dengan tenang, seolah sedang mencari makna tersembunyi di balik setiap kalimat. Suatu malam, setelah berbincang panjang dengan Ridwan, Martin menatap foto keluarganya di ruang tamu. Ia tersenyum sendu dan berkata, "Mungkin Tuhan memang tidak meninggalkanku. Mungkin Dia justru mengirim seseorang seperti Ridwan untuk menuntunku." Di usia senjanya, Martin merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama puluhan tahun, ketenangan. Bukan karena harta,
Bukan karena nama besar keluarga, tapi karena kehadiran seorang pemuda sederhana yang mengajarkan makna keikhlasan tanpa banyak bicara. Ia mulai belajar menghargai hal-hal kecil, suara hujan, senyum orang yang lewat, dan setiap ucapan terima kasih. Hatinya perlahan terbuka, seperti bunga yang mekar setelah lama tertutup kabut duka. Dan di dalam hati kecilnya, ia tahu, hidupnya akan berubah selamanya sejak hari ia mengenal Ridwan, pemuda penjual sayur yang dengan caranya sendiri, sedang menuntunnya menemukan cahaya iman. Malam itu, suasana di luar rumah kakek Martin sunyi. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Ia duduk di kursi rotan di teras rumahnya, menatap jalanan yang masih becek. Di tangannya ada secangkir teh yang mulai dingin. Sejak mengenal Ridwan, hari-harinya tidak lagi sepi. Ada cahaya baru dalam pikirannya, semacam dorongan halus yang membuatnya ingin mengenal lebih jauh tentang kehidupan yang dijalani pemuda itu. Tapi malam ini berbeda. Entah mengapa, hatinya terasa sangat kosong. Ia menatap langit yang gelap dan berbisik, "Tuhan, kalau Kau benar ada, tunjukkan aku jalan yang tenang." Tak lama setelah itu, dari kejauhan terdengar suara lembut yang mengalun dari pengeras suara masjid kecil di ujung jalan. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Martin tertegun. Suara itu mengalun begitu indah, menembus dinginnya malam. Ia tidak mengerti arti kata-katanya, tapi hatinya bergetar. Ada sesuatu yang berbeda kali ini, bukan sekadar suara panggilan, melainkan seperti undangan lembut yang mengetuk jiwanya. Ia menutup mata. Air matanya menetes perlahan tanpa ia sadari. "Kenapa? Aku merasa damai sekali," gumamnya lirih. Sejak malam itu, setiap kali adzan berkumandang, Martin selalu berhenti dari apapun yang sedang ia lakukan. Ia hanya duduk diam, mendengarkan, dan membiarkan getaran itu memenuhi dadanya. Rasa tenang yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Suatu pagi, ia bertanya pada Ridwan yang datang seperti biasa membawa sayur segar. "Wan, apa arti kalimat yang dikumandangkan itu? Adzan." Ridwan menatapnya dengan lembut. "Itu panggilan untuk sholat, Kong. Panggilan Allah untuk hambanya supaya berhenti sejenak dari urusan dunia dan berbicara dengannya. Berbicara dengan Tuhan." Martin mengulang pelan, seolah belum percaya. "Tuhan mau bicara dengan manusia biasa?" Ridwan tersenyum. "Bukan hanya mau, Kong. Allah rindu didatangi hambanya. Solat itu bukan beban, tapi pertemuan yang menenangkan hati." Kata-kata itu menancap dalam-dalam. Martin mengangguk perlahan, matanya menerawang jauh. Setelah Ridwan pergi, ia duduk lama di kursinya. Ia membayangkan seseorang yang maha besar, namun tetap mau mendengar keluh kesah manusia biasa seperti dirinya. Malam berikutnya, suara adzan Isya kembali terdengar. Kali ini, Martin berdiri di dekat jendela, menatap masjid kecil yang tampak samar dari kejauhan. Ia tak bisa menjelaskan perasaannya, tapi sesuatu di dalam hatinya mendorongnya untuk melangkah. Ia mengambil payung, lalu berjalan pelan menuju sumber suara itu. Hujan gerimis turun, tapi langkahnya mantap. Setiap langkah terasa ringan, seolah ia sedang menuju sesuatu yang telah lama ia cari. Saat tiba di depan masjid, ia melihat beberapa orang melepas sandal dan masuk dengan wajah tenang. Lampu di dalam masjid berwarna kekuningan, memberi kesan hangat. Martin berhenti di depan pagar, hanya berdiri dan memperhatikan. Ia melihat seorang pria tua duduk di sudut masjid, berdoa dengan penuh khusyuk. Suaranya lirih tapi penuh ketulusan. Martin menatap lama, lalu menunduk. Air matanya kembali mengalir. "Mereka terlihat begitu damai," bisiknya. Ketika sholat selesai, Ridwan keluar dari masjid dan kaget melihat Martin berdiri di sana. "Kong, kok di sini?" Martin tersenyum kaku. "Aku cuma ingin tahu, kenapa setiap kali kalian salat, wajah kalian seperti tak punya beban." Ridwan tertawa kecil, lalu menepuk bahu kakek Martin. "Karena kami yakin, Kong, apapun yang terjadi, Allah sudah menyiapkan yang terbaik.
Waktu salat, semua kekhawatiran seolah lenyap. Malam itu, Ridwan mengajak Martin masuk ke dalam masjid. Awalnya ia ragu, tapi Ridwan menenangkannya. Tak apa, Kong. Masjid Rumah Allah terbuka untuk siapapun. Begitu melangkah ke dalam, kakek Martin merasakan suasana yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wangi karpet yang bersih, suara anak-anak tertawa di luar, dan keheningan yang lembut di dalam ruangan itu membuat dadanya terasa lapang. Ia duduk di salah satu sudut dan memandangi Al-Quran yang terbuka di rak. Tulisan Arab itu terlihat asing, namun terasa begitu sakral. Ridwan kemudian duduk di sampingnya. "Kong," ucap Ridwan pelan. "Dulu saya juga orang yang sering gelisah. Tapi setelah belajar mengenal Allah, saya belajar menerima. Hidup ini nggak harus sempurna. Cukup dijalani dengan hati yang tenang." Martin mengangguk perlahan. Ia merasa kalimat itu adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini ia ucapkan dalam kesepian. Beberapa hari setelah kejadian itu, ia mulai membaca buku kecil tentang Islam yang dipinjamkan Ridwan. Ia belajar arti kata sabar, syukur, dan ikhlas. Kata-kata itu terasa hidup, seolah ditulis untuk dirinya. Dalam diam, Martin mulai berbicara dengan Tuhan. Ia belum bisa berdoa seperti Ridwan, tapi setiap malam ia menutup mata dan berkata, "Tuhan, jika Engkau memang mendengar, tuntun aku." Setiap hari, hatinya terasa semakin ringan. Ia mulai memaafkan masa lalunya, menerima takdir bahwa kehilangan bukan hukuman, melainkan cara Tuhan menunjukkan arah baru. Pernah suatu kali, Ridwan datang membawa mushaf kecil berisi terjemahan Al-Quran. Ia menyerahkannya dengan hati-hati. "Kong, ini buat belajar. Bacalah kalau Kong mau." Martin menerima dengan tangan bergetar. "Terima kasih, Wan. Aku tak tahu apakah pantas membacanya, tapi aku ingin mencoba." Malam itu, di bawah cahaya redup lampu meja, ia membuka mushaf itu perlahan. Pandangannya jatuh pada sebuah ayat yang berbunyi, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Ra'd 28. Air matanya menetes lagi. Ia menutup kitab itu sambil berbisik, Ini yang selama ini kucari." Hari demi hari, kehidupan kakek Martin berubah. Ia tidak lagi murung. Ia menyapa tetangga dengan senyum ramah, dan mulai menolong siapapun yang membutuhkan. Bahkan beberapa anak kecil kampung sering datang ke rumahnya hanya untuk mendengar kisah-kisah lama dari kakek yang kini lebih lembut hatinya. Bagi orang lain, perubahan itu tampak kecil. Tapi bagi kakek Martin, itu seperti kelahiran baru. Ia menemukan ketenangan batin yang tak pernah ia miliki, bahkan di masa kejayaannya. Dan semua itu berawal dari suara adzan pertama yang menyentuh jiwanya. Panggilan lembut dari Tuhan yang seolah berkata, "Aku tidak pernah meninggalkanmu, Martin. Aku hanya menunggumu datang." Pagi itu, udara di kampung terasa sejuk setelah semalam diguyur hujan. Embun masih menempel di daun, dan cahaya matahari perlahan menyelinap di antara genting rumah warga. Dari kejauhan, kakek Martin berjalan pelan menyusuri jalan kecil menuju masjid kampung yang sering disebut orang sebagai Masjid Al-Ikhlas. Langkahnya hati-hati, tapi mantap. Sudah beberapa hari ini ia tak bisa melupakan suasana masjid yang pernah ia datangi bersama Ridwan. Hatinya terus terbayang tentang ketenangan yang ia rasakan di sana, tentang wangi karpetnya, cahaya lembut lampu-lampunya, dan wajah-wajah orang yang beribadah tanpa beban. Ia merasa ingin kembali, bukan karena rasa ingin tahu, melainkan karena ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam hati. Ketika sampai di depan masjid, Ridwan sudah menunggunya sambil tersenyum. "Kong, saya pikir nggak datang hari ini," sapa Ridwan ceria. Martin tersenyum kecil. "Entah kenapa, aku ingin kesini lagi. Aku merasa damai kalau di sini." Mereka berdua lalu masuk bersama. Di dalam masjid, suasananya tenang dan sederhana. Beberapa jamaah sedang membaca Al-Quran, dan anak-anak kecil membantu menyapu lantai dengan tawa polos. Tak seorang pun memandang Martin dengan heran,
Meski wajahnya jelas berbeda dan pakaiannya khas Tionghoa, semua menyapanya dengan hangat, seolah ia bagian dari mereka. "Assalamualaikum, Kong," sapa salah satu jamaah tua sambil tersenyum ramah. Martin sempat bingung. Ia menoleh ke Ridwan dan berbisik, "Apa artinya itu?" Ridwan menjawab lembut, "Artinya, semoga keselamatan atasmu." Biasanya kalau orang Islam bertemu, mereka mendoakan satu sama lain dengan ucapan itu. Martin tersenyum, hatinya hangat. "Kalimat yang indah," katanya lirih. Ia lalu duduk di salah satu sudut masjid, memandangi dinding putih dan mimbar kecil di depan. Ketika imam memulai kajian pagi, Martin memperhatikan dengan serius. Ustaz yang memimpin berbicara lembut, menjelaskan tentang arti sabar dan syukur dalam hidup. "Setiap ujian yang kita terima," kata sang ustaz, "bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Seperti besi yang ditempa agar jadi pedang, hati manusia juga ditempa agar jadi kuat dalam iman." Kata-kata itu membuat dada Martin terasa sesak. Ia merasa seperti sedang diajak bicara langsung. Sepanjang hidupnya, ia selalu menganggap penderitaan sebagai hukuman, bukan ujian. Tapi di sini, ia mendengar sesuatu yang lain, bahwa kesedihan bisa menjadi jalan menuju kedamaian. Setelah kajian selesai, Ridwan memperkenalkan kakek Martin kepada ustaz tersebut. Namanya Ustaz Hasan, seorang pria berusia 50-an dengan wajah teduh dan senyum sabar. "Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu, Pak Martin," ujar Ustaz Hasan sambil menjabat tangan Martin erat. "Semoga Allah menuntun langkah Bapak." Martin menunduk hormat. "Saya bukan Muslim, Ustaz. Tapi, entah kenapa saya merasa tenang di tempat ini." Ustaz Hasan tersenyum hangat. "Ketenangan adalah tanda hati sedang mencari kebenaran. Jangan takut untuk mencari, Pak. Tuhan tidak menolak siapapun yang datang dengan tulus." Ucapan itu membuat mata Martin berkaca-kaca. Ada kelembutan yang tak pernah ia rasakan dari para rohaniawan sebelumnya. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, hanya ketulusan dan kasih sayang. Sejak hari itu, Martin rutin datang ke masjid setiap pagi. Ia tidak ikut sholat, hanya duduk diam mendengarkan lantunan ayat Al-Quran dan menikmati suasana. Kadang Ridwan menemaninya, kadang ia datang sendiri. Yang membuatnya kagum, setiap orang di masjid selalu memperlakukan dia dengan hormat. Tidak ada yang menghakimi meski ia berbeda keyakinan. Mereka menawarinya teh, membantunya duduk, bahkan anak-anak kecil memanggilnya Kong Martin dengan polos. Suatu sore, Martin membantu Ridwan mengecat pagar masjid yang mulai berkarat. Beberapa warga ikut membantu, tertawa dan saling bercanda. Saat melihat kebersamaan itu, Martin tersenyum haru. "Aku baru sadar, kebahagiaan ternyata sesederhana ini, melakukan sesuatu bersama orang yang tulus." Ridwan menatapnya sambil tersenyum. "Iya, Kong. Di Islam, amal kecil tapi ikhlas nilainya besar di mata Allah." Martin mengangguk. Kata ikhlas itu kini makin sering ia dengar, dan semakin ia pelajari, semakin dalam maknanya. Dulu ia berbuat baik agar dihormati, agar dipuji. Tapi kini, ia mulai belajar berbuat baik tanpa berharap apapun. Beberapa minggu kemudian, Martin memberanikan diri mengikuti kegiatan gotong royong masjid. Ia ikut menyapu halaman, memotong rumput, dan membersihkan selokan. Awalnya tangannya gemetar karena belum biasa, tapi senyum orang-orang di sekitarnya membuat rasa canggung itu hilang. "Terima kasih ya, Kong, sudah bantu," kata salah satu jamaah muda. Martin hanya tersenyum. "Saya justru berterima kasih. Di sini saya belajar apa artinya bekerja dengan hati yang tenang." Setelah semua selesai, Ustaz Hasan duduk bersama mereka di teras masjid sambil menikmati teh manis. Ia lalu memandang Martin dan berkata lembut, "Pak Martin, ketenangan yang Bapak rasakan itu karunia dari Allah. Kalau hati sudah terbuka, cahaya itu akan masuk dengan sendirinya. Jangan takut dengan perjalanan ini, karena setiap langkah menuju kebaikan pasti dijaga olehnya." Martin menunduk,
Air matanya menetes perlahan. Saya sudah lama mencari kedamaian, Ustaz. Dulu saya pikir, uang dan penghormatan bisa membuat saya bahagia. Tapi ternyata, semua itu hanya membuat hati saya semakin kosong. Ustaz Hasan tersenyum. Kadang Allah mengambil sesuatu dari hidup kita bukan karena Dia benci, tapi karena Dia ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih berharga, iman dan ketenangan. Kata-kata itu membuat Martin menatap langit sore yang mulai oranye. Ia merasa seolah seluruh beban hidupnya perlahan terangkat. Sejak hari itu, kakek Martin bukan lagi orang yang duduk diam di rumah besar yang sunyi. Ia menjadi bagian dari masyarakat kecil di sekitar masjid. Ia membantu bersih-bersih, menanam bunga di halaman, dan sesekali membagikan makanan kepada anak-anak yang mengaji. Tak jarang warga berkata, masjid ini lebih hidup sejak ada Kong Martin. Dan setiap kali mendengarnya, ia hanya tersenyum. Dalam hatinya ia tahu, itu bukan karena dirinya, melainkan karena cahaya kebaikan yang kini mulai tumbuh dalam imannya. Malam-malam yang dulu ia habiskan dalam kesepian kini berubah menjadi malam penuh doa. Ia belum tahu bagaimana caranya berdoa seperti umat Islam, tapi ia sudah mulai berbicara dengan Tuhan dalam diam. Ya Tuhan, jika Engkau memang ada, terima kasih sudah menuntunku ke tempat ini, bisiknya di antara isak lembut. Hari itu menjadi awal baru bagi kakek Martin, hari di mana ia menyadari bahwa cahaya ketenangan bukanlah sesuatu yang dicari di luar, melainkan sesuatu yang tumbuh di dalam hati, ketika seseorang benar-benar menemukan makna cinta dan kedamaian dari Sang Pencipta. Hari itu, suasana rumah besar keluarga Martin di kawasan Pecinan, Semarang terasa tegang. Wajah-wajah sanak keluarga berkumpul di ruang tamu, dengan ekspresi dingin dan murka. Di tengah mereka, berdiri seorang pria tua dengan wajah tenang namun matanya penuh keyakinan, kakek Martin. Beberapa hari sebelumnya, kabar bahwa Martin sering datang ke masjid dan bergaul dengan orang-orang muslim akhirnya sampai ke telinga keluarganya. Bagi keluarga keturunan Tionghoa yang sangat menjunjung tradisi leluhur, hal itu dianggap penghinaan besar. Koko Martin, bentak adik laki-lakinya, Lim, dengan nada tinggi. Apa benar kabar itu? Kau datang ke masjid, bergaul dengan orang kampung, bahkan ikut kegiatan mereka. Martin menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan hatinya. Iya, Lim. Aku datang ke sana karena hatiku merasa damai di tempat itu. Lim menatapnya tajam. Damai? Apa kau tahu apa yang kau lakukan itu? Kau mempermalukan keluarga kita. Orang-orang di sekitar sudah mulai membicarakanmu. Salah satu keponakannya yang masih muda ikut bersuara. Kong, keluarga kita punya tempat sembahyang sendiri. Mengapa harus ikut-ikut agama orang lain? Martin terdiam sejenak, lalu menatap semua orang di ruangan itu satu persatu. Aku tidak sedang ikut-ikutan. Aku hanya menemukan sesuatu yang selama ini kucari. Ketenangan hati. Ucapan itu justru membuat ruangan semakin panas. Lim membanting gelas di meja hingga pecah. Kau sudah gila. Koko, kau dibesarkan dalam tradisi yang terhormat. Bagaimana bisa kau berpaling dari leluhurmu begitu saja? Martin menunduk. Aku tidak berpaling dari siapapun. Lim, aku hanya mencari Tuhan dengan caraku. Caramu itu salah, teriak Lim. Kalau kau jadi muslim, maka mulai hari ini kau bukan lagi bagian dari keluarga ini. Suasana hening sesaat. Hanya suara detak jam yang terdengar. Martin menatap wajah adiknya. Wajah yang dulu selalu bersamanya di masa kecil, kini penuh kebencian. Hatinya perih, tapi ia tak bergeming. Dengan suara pelan tapi mantap, ia berkata, jika itu konsekuensinya, aku akan menerimanya. Mata Lim membelalak. Kau benar-benar memilih mereka daripada keluargamu sendiri? Martin menatapnya lembut. Aku tidak memilih siapapun. Aku hanya memilih jalan yang membuatku dekat dengan Tuhan. Tanpa bisa menahan amarah, Lim menendang kursi di depannya dan pergi ke dapur. Tiba-tiba terdengar suara benda tajam dari sana. Martin tidak sempat menoleh ketika Lim kembali dengan pisau di tangan. Semua orang panik, mencoba menahan,
Tapi Lim keburu menarik tangan kiri Martin. Dengan teriakan penuh emosi, ia memotong sebagian jari manis Martin hingga darah muncrat membasahi lantai. Jeritan terdengar. Keponakan-keponakannya menjerit ketakutan, sementara Martin hanya menatap jarinya yang kini terpotong. Darah mengalir deras. Namun di tengah rasa sakit yang luar biasa itu, ia tidak menjerit. Ia hanya menutup mata, menahan perih sambil berbisik, "Lebih baik kehilangan jari daripada kehilangan kedamaian hati." Semua terdiam. Kata-kata itu bergema di ruangan yang kini dipenuhi aroma darah dan air mata. Lim menatap jarinya yang berlumuran darah dengan wajah syok. "Kenapa kau tidak melawan?" Martin menjawab lemah. "Karena aku tidak datang untuk berdebat, Lim. Aku datang untuk pamit dengan baik." Beberapa anggota keluarga mencoba membalut lukanya seadanya. Namun Martin menolak bantuan. Ia mengambil sapu tangan dari saku bajunya, menekan luka itu, dan perlahan berdiri. "Sampaikan pada leluhur kita," ucapnya lirih. "Aku akan tetap menghormati mereka. Tapi hatiku kini telah menemukan jalan yang menuntunku pada kedamaian." Ia berjalan keluar dengan langkah gontai, meninggalkan rumah besar yang dulu ia banggakan. Di tangannya yang berdarah, ia merasakan bukan hanya rasa sakit fisik, tapi juga luka batin karena kehilangan keluarga. Namun anehnya, di balik semua itu, hatinya justru terasa ringan. Malam itu, ia kembali ke rumah kecilnya sendirian. Darah sudah mengering, tapi rasa nyerinya masih terasa sampai ke tulang. Ridwan datang terburu-buru setelah mendengar kabar dari tetangga. "Kong! Astaga, siapa yang melakukan ini?" tanya Ridwan cemas, melihat jari Martin yang kini dibalut kain putih. Martin tersenyum samar. "Keluargaku, Nak. Tapi jangan salahkan mereka. Mereka hanya belum mengerti." Ridwan menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Kong, kenapa nggak marah? Kenapa nggak lapor polisi?" Martin menggeleng pelan. "Aku tidak ingin membalas kebencian dengan kebencian. Dulu aku hidup dengan amarah. Sekarang aku hanya ingin hidup dengan hati yang damai." Ridwan tak bisa berkata-kata. Ia hanya duduk di samping kakek Martin, membantu membersihkan lukanya dengan lembut. Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik di luar. Setelah beberapa lama, Martin berkata lirih, "Ridwan, aku dulu selalu takut kehilangan sesuatu. Takut kehilangan harta, takut kehilangan keluarga, takut kehilangan hormat. Tapi hari ini aku kehilangan jari. Dan anehnya, aku justru merasa bebas. Seperti beban lama yang dilepaskan dari hidupku." Ridwan menggenggam tangan tuanya itu. "Kong, Allah mencintai orang yang sabar. Mungkin luka ini adalah ujian, tapi juga tanda bahwa Kong sedang disucikan dari masa lalu." Mata Martin kembali berkaca-kaca. Ia menatap langit-langit rumahnya yang sederhana dan berkata, "Kalau begini rasanya diuji Tuhan, aku siap menerimanya. Aku tak ingin lagi hidup dalam kebencian. Aku hanya ingin belajar mencintai, meski aku disakiti." Beberapa hari kemudian, warga sekitar mengetahui kejadian itu. Banyak yang datang menjenguk, menawarkan bantuan, dan memberikan dukungan. Tapi Martin hanya meminta satu hal, "Doakan agar keluargaku diberi hidayah dan kedamaian seperti yang aku rasakan sekarang." Kisahnya menyebar di kampung itu, dan banyak yang terinspirasi. Orang-orang mulai melihat bahwa iman sejati bukan hanya soal keyakinan, tapi tentang ketulusan menerima cobaan dengan hati yang ikhlas. Malam-malam berikutnya, meski jarinya sudah tak sempurna, kakek Martin tetap datang ke masjid. Ia bahkan membantu menyalakan lampu sebelum adzan subuh berkumandang. Saat sujud pertamanya setelah masuk Islam beberapa minggu kemudian, air matanya jatuh deras. Dalam sujud itu ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih telah mengambil satu jariku, agar aku bisa menggenggam iman dengan lebih erat." Dan sejak saat itu, kakek Martin tak pernah lagi memandang penderitaan sebagai kutukan, melainkan sebagai jalan menuju cinta Tuhan yang sejati. Hari-hari setelah peristiwa memilukan itu berjalan perlahan, namun penuh makna. Luka di jari kiri kakek Martin mulai mengering,
meninggalkan bekas luka yang permanen, tanda abadi dari perjuangan imannya. Setiap kali ia melihat bekas itu, hatinya tidak diselimuti penyesalan, melainkan rasa syukur yang dalam. Ia menganggapnya sebagai pengingat bahwa untuk mendapatkan cahaya Tuhan, terkadang manusia harus rela kehilangan sebagian dari dirinya. Pagi itu, seperti biasa, kakek Martin berjalan menuju Masjid Al-Ikhlas dengan langkah tenang. Meski tubuhnya sudah renta dan jarinya tak lagi utuh, semangatnya untuk belajar agama tak pernah pudar. Sejak resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat, ia menjadi sosok yang disegani di kampung itu bukan karena kekayaannya, melainkan karena ketulusannya. Sesampainya di masjid, Ridwan sudah menunggu sambil menyiapkan sajadah di barisan paling belakang. "Assalamualaikum, Kong," sapanya lembut. "Waalaikumsalam, Nak Ridwan," jawab kakek Martin sambil tersenyum. Ia mulai terbiasa dengan sapaan itu, yang kini terasa begitu hangat di telinganya. Setiap hari, selepas subuh, kakek Martin mengikuti pengajian kecil yang dipimpin Ustaz Hasan. Ia mendengarkan dengan seksama meski banyak istilah yang masih asing baginya. Tapi semangat belajarnya luar biasa. Ia mencatat setiap kata dengan rapi di buku kecil, meski tulisan tangannya sudah mulai gemetar. Suatu kali, setelah pengajian selesai, Ustaz Hasan bertanya, "Bagaimana kabar iman Bapak hari ini?" Martin menunduk sebentar lalu menjawab pelan, "Saya belum tahu bagaimana mengukur iman saya, Ustaz. Tapi setiap kali saya membaca Al-Quran atau mendengar adzan, hati saya tenang. Mungkin itulah tanda bahwa saya sedang dijaga oleh Allah." Ustaz Hasan tersenyum. "Itu tanda iman yang tumbuh, Pak. Iman bukan hanya kata, tapi perasaan damai yang muncul di tengah cobaan." Sejak hari itu, kakek Martin semakin tekun belajar. Ia mulai menghafal doa-doa pendek, belajar membaca Al-Quran meski terbata-bata, dan sering menanyakan makna ayat-ayat yang ia dengar. Tidak jarang ia duduk hingga larut malam hanya untuk mengulang huruf hijaiyah yang baru ia kenal. "Subhanallah," gumamnya suatu malam. Betapa indah bahasa ini. Setiap hurufnya terasa seperti doa. Tetangga-tetangga yang dulu hanya mengenalnya sebagai orang Tionghoa tua yang pendiam, kini melihat perubahan besar dalam dirinya. Ia menjadi pribadi yang lembut, penyabar, dan selalu tersenyum. Jika ada anak-anak yang bermain di depan rumahnya, ia sering memanggil mereka untuk memberi roti atau buah. "Kalian harus belajar rajin, ya," ucapnya sambil mengelus kepala mereka. "Ilmu itu cahaya, sama seperti iman." Ridwan yang kini sudah menganggap Martin seperti kakeknya sendiri, sering terharu melihat keteguhannya. "Kong, saya kadang merasa malu. Saya lahir sebagai Muslim, tapi iman saya tak sekuat Kong." Martin tertawa kecil. "Kau hanya perlu bersyukur. Nak, aku harus kehilangan banyak hal dulu baru bisa menemukan ini. Kau sudah lahir dengan anugerah yang besar. Jangan sia-siakan." Suatu siang, saat sholat Jumat, Ustaz Hasan memberikan kesempatan kepada kakek Martin untuk berbicara di depan jamaah. Awalnya ia menolak, merasa tidak pantas. Tapi Ustaz Hasan meyakinkannya bahwa kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Dengan suara pelan namun tegas, kakek Martin berdiri di depan jamaah dan berkata, "Saya bukan orang alim. Saya hanya orang tua yang lama mencari arti hidup. Saya lahir dalam keluarga kaya, tapi selalu merasa kosong. Saya punya rumah besar, tapi hati saya sepi. Sampai akhirnya saya bertemu orang-orang di masjid ini, orang-orang yang mengajarkan saya tentang sabar, ikhlas, dan cinta tanpa pamrih. Dari merekalah saya tahu bahwa Tuhan itu tidak jauh. Dia selalu dekat bagi yang mau mencarinya dengan hati." Beberapa jamaah menunduk, menahan haru. Martin melanjutkan, "Saya kehilangan keluarga karena iman saya. Tapi saya tidak pernah menyesal. Karena sejak saya mengenal Islam, saya justru mendapat keluarga yang baru, kalian semua. Terima kasih sudah menerima saya apa adanya." Tepuk tangan lembut terdengar di ruangan itu. Banyak mata yang berkaca-kaca, termasuk Ridwan dan Ustaz Hasan. Sejak hari itu,
Kisah kakek Martin menyebar ke berbagai penjuru kampung. Banyak orang yang datang menemuinya, meminta nasihat, atau sekadar mendengar kisah perjalanan imannya. Ia selalu menyambut mereka dengan teh hangat dan senyum damai. Namun hidupnya tak selalu mudah. Beberapa kali ia mendapat ejekan dari orang-orang yang tidak suka. Ada yang menuduhnya berpura-pura, ada pula yang meremehkannya karena dianggap murtad dari leluhur. Tapi kakek Martin tidak pernah membalas. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Dulu saya juga sering salah menilai orang lain. Kini saya belajar melihat dengan hati, bukan dengan marah." Suatu sore, Ridwan mendapati kakek Martin duduk di teras sambil menatap langit jingga. "Kong, apa yang Kong pikirkan?" tanyanya pelan. Martin menjawab lirih, "Aku hanya sedang bersyukur. Dulu aku sering marah pada Tuhan karena merasa hidupku tidak adil. Tapi sekarang aku sadar, semua yang terjadi adalah caranya menuntun aku menuju cahaya." Ia mengangkat tangan kirinya yang kehilangan jari, lalu berkata dengan senyum tenang, "Setiap kali aku melihat luka ini, aku ingat betapa berharganya iman. Aku kehilangan satu jari, tapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, ketenangan yang tidak bisa dibeli dunia." Mata Ridwan berkaca-kaca. "Kong, saya yakin Allah sangat mencintai Kong." Martin tersenyum. "Kalau begitu, biarlah aku mencintainya dengan cara yang sama, dengan ketulusan, tanpa syarat." Sejak hari itu, kakek Martin menjadi panutan banyak orang. Ia sering diminta menjadi pembicara di acara keagamaan untuk menceritakan perjalanannya menuju Islam. Tapi ia selalu menolak disebut tokoh atau pahlawan. "Saya bukan siapa-siapa," katanya setiap kali diminta berceramah. "Saya hanya seorang hamba yang terlambat mengenal Tuhan, tapi diberi kesempatan kedua untuk hidup dengan cahaya." Setiap malam, setelah sholat Isya, kakek Martin duduk di atas sajadahnya yang mulai usang. Ia menatap mushaf Al-Quran yang selalu menemaninya dan berbisik lembut, "Ya Allah, Engkau telah menunjukkan jalan ketika aku tersesat. Engkau mengambil keluargaku tapi Kau beri aku saudara baru dalam iman. Engkau mengambil jariku, tapi Kau genggam hatiku agar tidak terlepas dari MU. Jadikan sisa hidupku sebagai ibadah, bukan penyesalan." Di usia senjanya, kakek Martin hidup bukan dalam kemewahan, tapi dalam kedamaian yang sesungguhnya. Wajahnya memancarkan ketenangan, senyumnya menularkan harapan. Ia menjadi bukti bahwa iman tidak mengenal usia atau darah, hanya ketulusan hati yang ingin kembali kepada Tuhan. Dan di setiap langkahnya menuju masjid, meski tubuhnya mulai rapuh, mata orang-orang yang melihatnya tahu, di dalam diri pria tua itu ada cahaya iman yang tak pernah padam. Sore itu, langit di atas Semarang tampak teduh. Awan bergelayut lembut di langit jingga, sementara angin sore berhembus pelan melewati halaman Masjid Al-Ikhlas. Di beranda masjid, kakek Martin duduk bersila dengan mushaf Al-Quran di pangkuannya. Suaranya bergetar lembut ketika membaca ayat-ayat suci yang kini menjadi sumber ketenangan hidupnya. Sudah hampir setahun sejak peristiwa di mana keluarganya menolak keislamannya. Luka di jarinya telah lama sembuh, tapi bekasnya tak hilang. Ia menyebutnya tanda cinta dari Allah. Namun satu hal yang masih mengganjal di hatinya adalah kerinduan terhadap keluarga. Meski disakiti, hatinya tak pernah menyimpan dendam. Yang tersisa hanyalah doa dan harapan agar suatu hari mereka pun merasakan cahaya ketenangan yang sama. Setelah menutup mushaf, kakek Martin menatap langit dengan mata berkaca-kaca. "Ya Allah," bisiknya lirih, "Engkau tahu betapa aku merindukan mereka. Ampunilah mereka yang belum memahami hamba-Mu ini. Jangan hukum mereka karena kebencian, tapi bukalah pintu kasih-Mu agar mereka mengenal cahaya MU." Malam itu, Ridwan datang membawa makanan dari rumah. Ia mendapati kakek Martin masih duduk di beranda masjid. Wajahnya diterangi lampu temaram. "Kong, saya bawakan bubur kacang ijo. Tadi ibu masak banyak," ucap Ridwan sambil tersenyum. Martin menoleh, membalas senyum itu. "Terima kasih, Nak. Kau dan ibumu tak pernah berhenti berbuat baik. Padahal aku hanya orang asing yang datang di akhir hidupnya."
Ridwan duduk di sampingnya. Kong bukan orang asing. Kong bagian dari keluarga kami. Kalau bukan Kong yang memberi kami teladan sabar dan ikhlas, mungkin kami tak akan tahu apa itu ketenangan. Ucapan itu membuat kakek Martin terdiam. Ia menatap jauh ke arah jalan raya, tempat lampu-lampu mulai menyala satu persatu. "Nak," katanya perlahan, "kau tahu apa yang paling aku rindukan?" Ridwan menatapnya penasaran. "Keluargaku," jawab Martin lirih. "Aku tak ingin mereka menderita karena kebencian pada pilihanku. Aku hanya ingin mereka tahu, aku masih mencintai mereka, seperti dulu." Ridwan menunduk. "Kalau begitu, doakan mereka, Kong. Doa orang yang disakiti tapi tidak membalas, insya Allah lebih cepat sampai ke langit." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan rumah besarnya, kakek Martin menunaikan sholat tahajud sambil menyebut satu persatu nama keluarganya. Ia berdoa sambil meneteskan air mata. "Ya Allah, Engkau tahu luka di hati mereka. Engkau tahu kemarahan yang membutakan mereka. Ampunilah mereka, ya Rab, seperti Engkau telah mengampuniku. Berikan mereka ketenangan, dan jika Engkau kehendaki, pertemukan kami lagi dalam damai." Setiap malam ia mengulang doa yang sama. Tidak pernah sedikit pun ia meminta balasan atau keadilan, hanya ampunan dan kasih untuk orang-orang yang pernah menyakitinya. Beberapa minggu kemudian, tak disangka, doa itu mulai dijawab dengan cara yang lembut. Suatu pagi, ketika kakek Martin sedang menyapu halaman masjid, datang seorang wanita paruh baya dengan wajah sendu. Ia berhenti beberapa meter dari tempat Martin berdiri. Koko Martin?" Suara itu bergetar. Martin menatapnya dengan mata terbelalak. "Mei Ling?" Suaranya hampir tak keluar. Itu adalah adik perempuannya, seseorang yang terakhir kali ia lihat dalam amarah dan tangisan. Mei Ling menunduk. Air matanya menetes. Aku dengar kabar Koko dari tetangga. Aku ingin melihat sendiri. Apakah benar Koko masih hidup dan sehat?" Martin berjalan mendekat, menahan getar di dada. "Aku sehat, Mei. Allah masih menjagaku." Suasana hening sesaat. Angin berembus pelan di antara mereka. Mei Ling menatap tangan kiri kakaknya yang kini cacat. "Aku masih ingat hari itu. Aku tidak bisa menghentikan Lim. Aku takut. Koko, aku takut dianggap mengkhianati keluarga." Martin tersenyum lembut. "Aku sudah memaafkan sejak lama, Mei. Tak ada yang perlu disesali. Semua sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupku." Tangis Mei Ling pecah. Ia berlutut, menggenggam tangan kakaknya yang dingin. "Bagaimana Koko bisa setenang ini setelah semua yang kami lakukan?" Martin menatap langit dan berkata, "Karena aku belajar dari Islam bahwa memaafkan lebih indah daripada membalas. Dendam hanya membuat hati gelap, tapi doa membuat hati lapang." Mereka berdua duduk di pelataran masjid sambil berbincang panjang. Mei Ling mendengarkan kisah bagaimana kakek Martin menemukan kedamaian dalam Islam, tentang masjid kecil yang menjadi rumahnya, dan tentang Ridwan yang selalu setia mendampinginya. Sebelum pulang, Mei Ling berkata, "Aku tidak tahu apakah aku bisa memahami semuanya, Koko. Tapi aku tahu satu hal. Aku bahagia melihat Koko tersenyum seperti ini. Dulu aku tak pernah melihat senyum setulus itu." Martin tersenyum dan berkata pelan, "Doakan aku, Mei, dan izinkan aku mendoakanmu juga." Mereka berdua menunduk bersama. Di bawah cahaya matahari sore yang lembut, dua saudara itu menangis dalam diam, tanpa kebencian, tanpa dendam. Hanya kasih yang tersisa. Setelah kepergian Mei Ling, Martin merasa hatinya semakin ringan. Ia tahu, satu pintu hati keluarganya telah mulai terbuka. Dan ia percaya, perlahan-lahan doa-doanya akan sampai ke seluruh keluarganya. Beberapa hari kemudian, ia berbicara di hadapan jamaah setelah sholat maghrib. "Saudara-saudara," ucapnya lembut, "jika kalian punya seseorang yang pernah menyakiti kalian, jangan simpan dendam. Kadang orang berbuat jahat karena mereka belum mengenal kebaikan.
Dan tugas kita bukan membenci, tapi mendoakan mereka agar mengenal cahaya." Ucapan itu membuat banyak orang terdiam. Tak sedikit yang meneteskan air mata. Sejak hari itu, setiap kali kakek Martin berdoa di masjid, jamaah yang lain sering melihat air matanya mengalir tanpa henti. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena cinta yang tulus kepada orang-orang yang dulu membencinya. Malam demi malam, doanya terus naik ke langit. "Ya Allah, jangan biarkan hatiku mengeras oleh sakit. Jadikan hatiku tempat bagi kasih-Mu agar aku bisa mencintai semua orang, bahkan mereka yang menolak-Mu." Dan perlahan, doa itu mengubah bukan hanya dirinya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Masyarakat mulai meneladani sikap sabarnya, bahkan anak-anak masjid memanggilnya dengan penuh kasih, "Kakek surga," karena mereka percaya, orang setulus dia pasti akan diberi tempat indah di sisi Tuhan. Di usia senjanya, kakek Martin hidup bukan dengan dendam, tapi dengan doa yang menembus langit. Ia tahu, kebencian mungkin tak bisa dihapus seketika, tapi cinta dan doa bisa melembutkan hati yang paling keras sekalipun. Ia menatap langit malam, tersenyum, dan berkata dalam hati, "Terima kasih, ya Allah, karena Engkau telah mengajarkan aku mencintai tanpa pamrih. Kini aku tahu, memaafkan bukan berarti kalah, melainkan tanda bahwa hatiku telah Kau menangkan." Waktu berjalan tanpa terasa. 5 tahun sudah berlalu sejak kakek Martin memeluk Islam. Rambutnya kini semakin memutih, kulitnya makin keriput, namun sinar wajahnya justru tampak semakin teduh. Setiap hari, ia tetap datang ke masjid sebelum azan subuh, menyapu halaman, mengisi air wudhu, dan menyalakan lampu di serambi. Bagi jamaah, ia bukan sekadar mualaf, tapi teladan hidup. Anak-anak memanggilnya kakek surga, para pemuda menunduk hormat saat melewatinya, dan para ibu sering menitipkan makanan hangat di serambi masjid untuknya. Namun di balik senyum damainya, tubuh kakek Martin mulai melemah. Kadang tangannya gemetar ketika membuka mushaf, dan pandangannya mulai kabur. Tapi tak ada keluhan keluar dari bibirnya. Setiap rasa sakit, katanya suatu hari kepada Ridwan, adalah cara Allah menghapus dosaku. Bukankah itu tanda cinta? Ridwan hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca. Ia tahu, waktu kakek Martin di dunia tak akan lama lagi. Suatu sore, masjid kecil itu kedatangan tamu tak biasa. Seorang pria berpakaian rapi, berwajah oriental, berdiri di depan pagar sambil menatap ke arah dalam. Ridwan yang sedang menyapu halaman menghampirinya. "Bisa saya bantu, Pak?" tanya Ridwan sopan. Pria itu menatapnya sebentar, lalu menjawab pelan, "Saya mencari seseorang namanya Martin Lai." Ridwan tertegun. "Bapak, keluarganya kakek Martin?" Pria itu mengangguk perlahan. "Saya anaknya. Nama saya William." Hening sejenak. Angin sore berembus lembut, membawa aroma bunga Kamboja dari halaman makam kecil di belakang masjid. Ridwan menuntun William masuk. Di dalam, kakek Martin sedang duduk di kursi roda, menatap langit sore dengan wajah damai. Begitu melihat sosok pria itu, matanya terbelalak. "William," suaranya bergetar. "Benarkah itu kamu?" William berjalan mendekat dengan langkah berat. Air mata sudah menggenang di pelupuknya. Ia berlutut di depan sang ayah dan memeluk kakinya. "Ayah, maafkan aku. Aku datang terlambat. Selama ini aku hidup dengan amarah dan kebencian. Tapi aku tahu, ayah tidak pernah membalasnya. Aku dengar dari Bibi Mei. Ayah selalu mendoakan kami setiap malam." Martin tersenyum lembut. Tangannya gemetar saat menyentuh kepala anaknya. "Kamu tidak terlambat, Nak. Allah mengatur waktu dengan sempurna. Aku bahagia kamu datang." Tangisan William pecah. Suara lirihnya menggema di dalam masjid yang sepi. "Aku kehilangan segalanya. Yah, bisnis bangkrut, rumah dijual, istri pergi. Baru aku sadar, kebahagiaan itu bukan soal harta. Aku ingin mengenal Tuhan yang membuat ayah setegar ini." Martin menatapnya dalam-dalam.
Air matanya menetes pelan. Nak, kebahagiaan sejati itu bukan ketika hidup tanpa masalah, tapi ketika hati tetap tenang meski dunia berguncang. Beberapa hari kemudian, William sering datang ke masjid. Ia duduk bersama Ridwan, mendengarkan pengajian, dan sesekali berdialog dengan ustaz. Ia tak langsung mengucap syahadat, tapi hatinya mulai terbuka. Sementara itu, kesehatan kakek Martin terus menurun. Tubuhnya kian lemah. Napasnya sering tersengal, namun senyumnya tak pernah hilang. Suatu malam, menjelang Ramadan, ia memanggil Ridwan dan William ke sisinya. Dengan suara lemah, ia berkata, "Kalau nanti aku tak bangun lagi, jangan tangisi aku. Mandikan aku dengan lembut, kafani aku dengan kain putih sederhana, dan kuburkan aku di belakang masjid ini. Biarlah aku beristirahat dekat rumah Allah yang telah menjadi tempatku berteduh." Ridwan menangis sambil menggenggam tangannya. "Kong, jangan bicara begitu. Allah masih bisa beri umur panjang." Martin tersenyum. "Tidak, Nak, aku sudah siap. Aku tidak takut mati, karena aku tahu kemana aku akan pulang. Aku hanya ingin kalian melanjutkan apa yang aku mulai, menyebarkan kasih tanpa membeda-bedakan." Pagi berikutnya, saat azan subuh berkumandang, kakek Martin tak datang ke masjid. Biasanya, ia sudah menyalakan lampu serambi dan duduk di pojokan menunggu jamaah. Ridwan yang khawatir segera menuju kamar kecil tempat Martin tinggal. Pintu terbuka sedikit. Di dalam, tubuh kakek Martin terbaring tenang di atas sajadah. Wajahnya tersenyum, matanya terpejam damai, dan di tangannya masih tergenggam tasbih yang biasa ia gunakan untuk berzikir. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," bisik Ridwan dengan suara bergetar. Suara tangis lirih menggema. Jamaah berdatangan, satu persatu menatap tubuh lelaki tua itu dengan haru. Tak ada yang menyesali kepergiannya, semua justru merasa diselimuti kedamaian. William menunduk di samping jasad ayahnya. Air matanya mengalir tanpa henti. "Ayah, terima kasih sudah mengajarkan aku makna hidup yang sebenarnya. Aku berjanji akan melanjutkan jalan ayah." Pemakaman berlangsung sederhana namun hikmat. Langit cerah, angin lembut berhembus, seolah alam pun ikut mengiringi kepergian seorang hamba yang ikhlas. Setelah prosesi selesai, William duduk lama di tepi makam ayahnya. Ia menatap batu nisan bertuliskan, "Haji Martin Lai, kakek surga, yang memaafkan sebelum diminta, yang mencintai tanpa syarat." Di hari itu, sebelum matahari terbenam, William menghadap ke arah kiblat dan mengucap 2 kalimat syahadat. Air matanya jatuh bersamaan dengan senyum lega. Ia tahu, ayahnya pasti tersenyum dari alam sana. Bertahun-tahun setelah itu, kisah kakek Martin menjadi legenda kecil di kampung itu. Masjid Al-Ikhlas kini lebih ramai dari sebelumnya. Di ruang tamu masjid tergantung foto kecilnya. Seorang kakek tua tersenyum dengan mushaf di tangan. Anak-anak sering duduk di depan foto itu sambil mendengarkan Ridwan bercerita. "Kakek surga," katanya, "bukan orang yang kaya, bukan juga orang terkenal. Tapi beliau punya hati yang luas, yang memaafkan semua orang bahkan yang menyakitinya." Salah satu anak bertanya polos, "Pak Ridwan, apakah kakek surga sekarang sudah di surga beneran?" Ridwan tersenyum dan menatap langit. "Kalau surga itu tempat bagi orang yang sabar, pemaaf, dan penuh cinta, aku yakin dia sudah duduk di sana, tersenyum melihat kita semua." Waktu berlalu, generasi berganti. Tapi setiap bulan Ramadan, jamaah masjid selalu mengadakan pengajian khusus bertema "Cahaya yang Menyebar" untuk mengenang kakek Martin. Ridwan yang kini sudah beruban menjadi penceramah. Ia selalu menutup kisahnya dengan kalimat yang sama, kata-kata terakhir dari sahabat sekaligus guru hidupnya. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi membebaskan diri dari rantai kebencian. Karena ketika kita mendoakan musuh kita, sebenarnya kita sedang menyembuhkan diri sendiri. Dan setiap kali kalimat itu diucapkan, jamaah selalu menunduk haru. Karena mereka tahu, cahaya yang dulu bersinar dari hati seorang mualaf bernama kakek Martin, kini telah menyebar ke hati mereka semua.
Cahaya itu tidak pernah padam. Ia hidup dalam setiap senyum, setiap maaf, dan setiap doa yang terucap dari hati yang tulus. Dan di antara bisikan doa itu, entah di mana, seseorang di langit sana tersenyum damai. Kakek Martin telah pulang.